Pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang berlangsung 18 Agustus 2021 kian terang benderang, karena banyak perkembangan-perkembangan yang menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Begitu juga dengan waktu kematian. Korban pembunuh ibu dan anak di Subang yaitu Tuti Suhartini dan Amel linear dengan hasil otopsi pertama yang kemudian dikoreksi pada hasil otopsi kedua. Dari keterangan saksi juga menunjukkan bahwa pada jasad Amel ditemukan masih kaku dan jasad Tuti sudah tidak kaku. Penentuan waktu kematian sangat penting karena hal ini akan berhubungan dengan alibi seseorang. Tak hanya dilengkapi dari sumber data primer tetapi juga ditambah dengan BAP, kemudian CCTV dan sinyal HP. Hal itu dikemukakan Anjas dalam analisa tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang melalui kanalnya. Menurut Anjas, dari hasil sejumlah foto kedua jasad korban yang diterimanya, serta dari keterangan sejumlah saksi menyatakan saat tim Inafis membuka pintu bagasi mobil Alphard, kondisi jasad Amel masih kaku, sedangkan jasad Tuti sudah tidak kaku lagi. Dari pengetahuan dasar tentang tubuh bahwa kalsium membuat otot berkontraksi, jadi kalau mayat jasadnya akan mengalami kekakuan antara 3-4 jam pada umumnya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu bisa sampai 12 jam. Setelah 4 jam, jasad tidak akan kaku lagi dan mulai mengalami pembusukan. Menurut keterangan Kepala Desa Jalan Cagak Subang, Indra Zainal mengatakan bahwa yang membuka pertama kali bagasi mobil Alphard hitam adalah dari tim Inafis pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Pada saat tim Inafis membuka pintu bagasi Alphard, mereka mengambil foto. Apalagi kemudian di media massa banyak beredar foto-foto jasad kedua korban. Karena saat tim Inafis tiba di sana, di TKP sudah banyak orang berkerumun. Tentu saat dibuka, banyak orang yang juga berusaha mengambil foto, sehingga kemudian banyak beredar di media sosial. Jika foto diambil sekitar jam 10 pagi, sampai jam 11 pagi dengan kondisi jasad Amel sudah kaku dan jasad Tuti sudah tidak kaku, ini membuktikan Tuti dieksekusi pertama atau lebih dulu. Hal ini linear dengan hasil otopsi. Kalau ada pendapat yang mengatakan jasad Amel masih kaku karena usianya masih muda dibanding Tuti, menurut Anjas, kondisi jasad tidak berkaitan dengan usia, melainkan dengan kondisi kalsium. Kalau seandainya foto itu jam 10 dikurangi 4 jam karena masih ada kakunya, berarti mungkin saja Amel meninggal sekitar jam 5 pagi, tutur Anjas. Kemudian bagaimana dengan jasad Tuti? Tubuhnya sudah tidak kaku lagi. Kalau pukul 10 berarti lebih dari 6 jam. Hitung-hitung sekitar jam 2 pagi, antara 3 jam perbedaan waktu kematian Tuti dan Amel. Perbedaan 5 jam terlalu jauh menurut saya, ujar Anjas. Lalu apa hubungannya dengan pelaku? Menurutnya, dengan data-data yang sudah di-cross-check dan dianalisa, tentu tim penyidik juga telah menggunakan selain data primer, juga data-data lain seperti dari keterangan-keterangan di BAP, serta ditambah dengan bukti-bukti dari CCTV serta sinyal HP. Meskipun HP sudah tidak aktif, ada cara-cara tertentu untuk mengetahuinya, ujar Anjas. Yang jadi masalah menurut Anjas, apakah saksi-saksi mengetahui cara melacak HP? Karena itu butuh pengetahuan yang cukup dalam. Khawatirnya pelaku sudah mempersiapkan dengan baik dan nada yang mengarahkan, ujarnya. Saya menduga pelaku otak atau orang yang mengetahui bisa saja meletakkan HP-nya tetap di rumah dan orangnya keluar kemana-mana. Hal itu sebagai alibi yang disiapkan pada saat di pengadilan nanti, ujarnya. Sehingga untuk memperkuatnya, tim penyidik tentu akan melakukan cross-check melalui CCTV atau satelit. Sementara soal sidik jari, meskipun menurut keterangan Kapolres Subang AKBP Sumarni bahwa saat olah TKP sidik jari disetir dan di pintu bagasi Alphard sudah dibersihkan oleh pelaku. Namun menurut Anjas, sebersih-bersih apapun pasti ada sidik jari yang tertinggal. Tetapi mengapa tim penyidik lama untuk mengungkapkannya? Anjas yakin mengapa tim penyidik membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengumpulkan bukti sidik jari. Karena pada saat penanganannya perlu kehati-hatian, apalagi jika di tempat-tempat tertentu yang tidak kita duga.
Penanganannya bisa harus menggunakan bahan kimia. Misal, di mobil Alphard ternyata ada sidik jari orang yang tidak dikenal di bagian yang tidak terduga. Sehingga harus ditangani hati-hati dan butuh waktu paparnya. Seperti diketahui, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang berlangsung 18 Agustus 2021 hingga menjelang hari ke-100 belum juga terungkap. Namun, banyak pihak yang menduga pengungkapan tersangka saat ini sudah masuk dalam babak akhir. Apalagi seperti dikemukakan oleh ahli forensik dari Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri. Tidak ada indikasi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan dipetiskan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.